Bab 356. Bekerja sama untuk merekrut. Melihat Sofian Ling masuk, Harley Ye menggeliat, meski sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu kaget. Selain itu, dia tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang dimaksud Sofian Ling dengan datang ke sini. Tujuannya pasti sama dengan William Wei dan Noura Su. Kekuatan di belakangnya secara alami mengirimnya ke sini setelah mendapatkan berita. Selain itu, dia tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang dimaksud Sofian Ling dengan datang ke sini. Tujuannya pasti sama dengan William Wei dan Noura Su. Kekuatan di belakangnya secara alami mengirimnya ke sini setelah mendapatkan berita. Chen Ye Haotian, sang dewa pil. Sofian Ling tersenyum, sungguh mengejutkan, ternyata kamu memiliki identitas seperti itu. Jangan-jangan kamu kesini untuk merekrutku juga. Harley Ye mengeluarkan dua kendi dan menyerahkan satu kepada Sofian Ling. Aku tidak akan berbohong, memang benar seperti itu. Sofian Ling mengambil kendi, tetapi tersenyum tak berdaya, tapi aku tahu peluangnya hampir nol. Karena ini perintah dari keluarga, aku harus datang, anggap saja aku datang untuk bertemu teman lama. Ini baru benar. Harley Ye tersenyum, dia mengagumi kelugasan Sofian Ling. Itu, saudara Harley. Sofian Ling pertama-tama melihat sekeliling, lalu pindah ke sisi Harley Ye, dan kemudian bertanya dengan senyum datar, murid wanita yang tinggal di sebelah dengan huruf dendam terukir di dahinya, apakah kamu mengenalnya? Mendengar ini, Harley Ye mengangkat alisnya dan tidak lupa melirik halaman kecil di sebelah. Bukankah yang tinggal di sebelah adalah Serena Xiao? Mengapa bisa terukir kata dendam di dahinya? Sofian Ling memandang Harley Ye dengan rasa ingin tahu. Dia adalah murid sekte Han Yue dari puncak spirit, namanya Serena Xiao. Adapun mengapa dia mengukir kata dendam di dahinya, itu tentu saja karena kebencian yang mendalam. Dendam jenis apa yang dia miliki, lebih baik tidak usah dibicarakan. Serena Xiao, Sofian Ling bergumam, nama yang bagus. Kamu tampaknya sangat antusias padanya. Harley Ye memandang Sofian Ling dengan penuh minat. Aku melihatnya secara tidak sengaja ketika lewat tadi. Sofian Ling tersenyum. Aku sedang berpikir, dendam mendalam macam apa yang bisa membuat seorang wanita melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak segan-segan merusak penampilannya untuk ini. Biar ku tebak, Harley Ye mengelus dagunya. Kamu pasti menyukai kakak seperguruan Serena. Jangan sembarangan bicara. Aku tidak berbicara sembarangan. Harley Ye memandang Sofian Ling dengan sungguh-sungguh. Biarkan aku memberitahumu, aku akan memberi nama untuk anak-anakmu di masa depan. Sofian Ling, Serena Xiao, kalau anak laki-laki adalah Edo Ling, anak perempuan Elsa Ling, sesuai tidak? Saudara Harley, jarang-jarang aku datang ke sini, jangan mengobrol seperti itu. Sofian Ling tersenyum. Oke. Harley Ye meneguk anggurnya. Tapi serius, kakak seperguruan Serena adalah orang yang memiliki cerita di baliknya. Jangan mengganggunya kalau kamu tidak punya maksud dengan mereka. Kalau kamu mengganggunya, kamu harus siap untuk menanggung dendamnya. Semakin bicara, semakin ngaco saja. Sofian Ling cemberut. Ini tidak ngaco sama sekali. Harley Ye melirik Sofian Ling. Aku orang luar sehingga bisa melihat dengan lebih jelas, kamu sendiri tahu apakah kata-kataku benar atau tidak. Jadi, jangan sengaja bertanya tentang seorang wanita, itu akan mengungkapkan beberapa perasaan yang tidak bisa kamu lihat tapi bisa aku lihat. Kamu ini, aku hanya ingin tahu tentang kata dendam yang terukir di dahinya, kata Sofian Ling sembari tidak lupa melirik halaman kecil di sebelah. Kalau begitu, mungkin aku berpikir terlalu banyak. Harley Ye mulai memasukkan minuman ke mulutnya lagi, sambil tidak lupa melirik Sofian Ling yang ada di sampingnya.
Pria itu menatap halaman kecil di sebelahnya beberapa kali setiap 4 atau 5 detik. Sungguh waktu yang tepat. Tak lama kemudian, seseorang masuk keluar taman kecil, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Bino Sangguan dari daerah Gunung Timur dan Tong Situ dari dinasti Subarat. Keduanya adalah teman lama. Melihat Bino Sangguan dan Tong Situ masuk, Sofian Ling buru-buru bangkit. Salam kenal, dua senior. Orang dari keluarga Ling. Melihat token giok di pinggang Sofian Ling, Bino Sangguan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Tempat keluarga Ling tidak dekat dari sini. Tong Situ menghela nafas. Kamu benar-benar gigih. Maaf menjadi bahan tertawaan kedua senior. Sofian Ling tertawa datar. Ketika mereka bertiga berbicara, kepala Harley Ye terus tertunduk, karena selain Tong Situ dan Bino Sangguan, masih ada seorang wanita yang ikut masuk. Wanita ini bahkan menatapnya dengan tajam setelah masuk. Itu adalah Yona Sangguan dari keluarga Sangguan. Apa yang kamu cari dengan kepala tertunduk? Yona Sangguan memandang Harley Ye dengan penuh minat. Melihat Harley Ye seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak mencari apa-apa. Harley Ye mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Teman kecil Harley, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Di sini, Bino Sangguan dan Tong Situ menghela nafas satu demi satu. Chen Ye Haotian, Dewa Pil, aku bahkan tidak mengira itu kamu. Kedua senior tidak akan datang jauh-jauh untuk memujiku, kan? Harley Ye terbatuk kering. Harley Ye, kami ke sini untuk merekrutmu. Keduanya jujur dan sangat lugas sehingga Harley Ye hanya bisa tersenyum kaku. Harley Ye, ikut kami, kata Yona Sangguan. Dia menatap Harley Ye dengan harapan. Di keluarga Sangguan kami, tidak ada yang akan mengucilkanmu daripada kamu di sekte Heng Yue. Tidak mau. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Aku khawatir ayahmu akan memukuliku. Jangan terus membodohiku dengan kata-kata ini, aku sedang bicara serius denganmu. Yona Sangguan menatap tajam ke arah Harley Ye. Kalau begitu biarkan aku mempertimbangkannya selama beberapa hari. Harley Ye tertawa datar. Apalagi yang ingin kamu pertimbangkan? Suara Harley Ye baru saja selesai, seseorang sudah berjalan masuk dari luar. Orangnya belum tiba, suaranya sudah bergema di taman kecil. Jangan katakan apa-apa lagi, ayo pergi bersamaku hari ini. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Salam hormat, Senior Suge. Bino Sangguan dan Tong Situ bangkit dan memberi hormat ketika melihat orang yang datang, karena yang datang adalah Tuan Suge, dan Desi juga ada di belakangnya. Mereka seperti rekanan, satu tua satu muda, di mana ada yang satu, pasti ada satu orang lainnya. Kalian berdua pulanglah. Sudah tidak ada lagi urusan kalian. Tuan Suge melambaikan tangannya langsung. Aku yang akan merekrutnya. Bino Sangguan dan Tong Situ membuka mulut mereka. Mereka sedikit canggung dengan kata-kata Tuan Suge. Nak, cepatlah berkemas, ikut aku. Daripada kamu harus ditindas di sekte Heng Yue. Tuan Suge mendengus, dilihat dari gayanya, dia bermaksud menculik Harley Ye secara paksa. Baru beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah sangat sombong. Harley Ye menyeringai. Bisa-bisanya merekrut ke tempat orang dengan terang-terangan seperti ini. Mau bagaimana lagi, siapa suruh aku sehebat ini? Tuan Suge membenarkan rambutnya. Bukannya membual, aku dapat 1 lawan 10 orang seperti Francisco Xiao. Aku masih sopan karena mau merekrutmu, kalau tidak diperbolehkan, aku akan menculikmu. Yuda Suge, dari kejauhan aku sudah bisa mendengar suaramu. Sebelum Harley Ye bisa berbicara, seseorang datang dari luar halaman kecil, 2 pria tua berambut putih, seorang gadis seperti peri dan seorang wanita acuh tak acuh berbaju putih. Keempat orang ini benar-benar kenalan lama. Setelah dilihat lebih dekat, mereka ini adalah Lewi dan
Hano Dan, Shirley Luo dan Anira Suan. Aduh. Melihat Lewi Dan datang secara langsung, Harley Ye buru-buru berdiri dan membungkuk hormat. Junior Harley Ye memberi salam kepada dua senior. Masih ada aku. Shirley Luo terkikik, lalu melangkah maju untuk meraih lengan Harley Ye. Tindakannya ini membuat Yona Sangguan dan Desi terlihat aneh, bahkan ekspresi Anira Suan juga berubah menjadi tidak begitu alami. Di sini, melihat Lewi Dan Hano Dan, Tuan Suge, yang sangat sombong pada saat terakhir, tiba-tiba menjadi penakut. Kalian berdua tidak tinggal di kota Danceng, untuk apa kalian datang ke sini juga? Mau buat masalah, ya? Apa yang kamu katakan salah? Hano Dan mengelus janggutnya, itu adalah Dewa Pil yang diakui sendiri oleh Ciwa leluhur Pil, apalagi dia adalah murid informalku di kota Danceng, jadi masuk akal bagi kami untuk datang. Tidak ada yang salah dengan alasan ini. Tuan Suge cemberut. Teman kecil, kembalilah ke kota Danceng bersama kami. Dibandingkan dengan Hano Dan Tuan Suge, nada suara Lewi Dan sangat lembut. Dia memandang Harley Ye sambil tersenyum. Ketika dia mendengar bahwa Harley Ye dibuang ke cabang ke-9, hatinya merasa sedikit marah. Dewa Pil, yang diakui sendiri oleh Ciwa leluhur Pil akan dibuang. Bukankah ini secara terang-terangan mempermalukan kota Danceng? Oleh karena itu, dia sendiri yang datang. Langkah ini untuk memberi Harley Ye harga diri, itu juga berarti dia menggunakan posisinya sebagai senior untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah untuk membawa Harley Ye pergi. Ya, kembalilah ke kota Danceng bersama kami. Shirley Luo juga mengangkat kepalanya dan menatap Harley Ye dengan mata besarnya yang penuh harapan. Bersambung. Bab 357. Menolak lagi. Kali ini, tidak hanya Bino Sangguan, Tong Situ, tetapi juga Tuan Suge yang menatap Harley Ye. Kota Danceng bukanlah pihak kekuatan biasa, tetapi ada lebih dari 60% master pemurnian pil dari dinasti Dacu yang berkumpul di sana. Daya tarik menakutkan ditampilkan, bahkan istana Haus Darah pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Yang terpenting, demi Harley Ye, Lewi Dan, penguasa kota Danceng datang sendiri, tidak ada yang bisa menolaknya. Terima kasih atas kebaikan senior, tapi aku masih tidak ingin meninggalkan sekte Hang Yue. Akhirnya, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan mengatakan sesuatu dengan berani. Ini mungkin ketiga kalinya dia menolak Lewi Dan. Mendengar hal itu, Lewi Dan mau tidak mau mengernyitkan keningnya. Dia terlalu meremehkan ketegasan Harley Ye. Dia datang sendiri pun tidak berhasil. Ini membuatnya sedikit penasaran apa sebenarnya yang menarik Harley Ye ke sekte Hang Yue. Untuk sesaat, taman kecil itu menjadi sangat sunyi, bahkan sedikit tertekan. Di loteng tidak jauh, Fancy Chu dan Francisco Xiao juga menonton dari kejauhan. Sejujurnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa demi Harley Ye, bahkan Master Alam Langit Semu seperti Yuda Suge, Lewi Dan Hano Dan akan datang. Ini sangat mengejutkan mereka. Adik seperguruan, apakah muridmu ini bisa tahan? Francisco Xiao menatap Fancy Chu sedikit tak berdaya. Kalau dia tidak mau, bahkan dewa pun tidak akan bisa membawanya pergi. Fancy Chu tersenyum lembut. Dia mengenal muridnya dengan cukup baik. Keras kepala dan kegigihannya jauh di luar imajinasinya. Sementara keduanya berbicara, Lewi Dan yang ada di taman kecil menghela nafas tak berdaya. Dia yang begitu terhormat saja sudah menemui jalan buntu 3 kali di depan Harley Ye. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak marah. Dia masih punya kebesaran hati seorang senior. Ketika taman kecil sepi, ada lagi orang masuk keluar.
pada dasarnya itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Kali ini, orang yang datang lumayan banyak. Francisco Xiao yang ada di loteng di sisi lain sedang menghitung. Setidaknya ada belasan tetua dari berbagai keluarga. Semuanya tampaknya telah bernegosiasi, termasuk dari Beicu maupun Nancu. Kali ini taman kecil itu tampak agak ramai, puluhan orang memadati taman kecil. Para tetua yang datang terakhir ini, baru saja masuk, mereka sudah menemukan bahwa suasananya tidak terlalu benar, wajah mereka menjadi sedikit aneh, terutama ketika mereka melihat Lewi dan Hano dan mereka sangat terkejut hingga hampir tidak bisa berdiri tegak. Akibatnya para tetua dari beberapa keluarga ini hanya bisa tertawa kering. Mereka benar-benar malu untuk berbicara tentang perekrutan Harley. Kedua raksasa kota dan Cheng saja sudah datang, tidak ada gunanya mereka bicara. Namun, itu belum berakhir. Setelah itu masih ada orang-orang yang terus berdatangan. Pada dasarnya adalah tetua para keluarga, bahkan Francisco Xiao juga tidak dari pihak mana mereka berasal. Cek, Francisco Xiao berdecak, adik seperguruan, aku rasa seharusnya menyeret guru ke sini dan biarkan dia melihat murid yang tidak mau diakui ini, seberapa populer dia di dinasti Dacu. Apakah menurutmu dia tidak tahu seberapa besar potensi Harley? Fen Sichu berkata dengan santai, tapi dia sudah terlalu bangga pada dirinya sendiri sejak awal, dia tidak bisa membiarkan kita tidak mematuhinya. Bahkan kalau dia tahu itu salah, dia tidak akan mengubahnya, karena dia pikir dia benar. Untuk apa seperti itu? Francisco Xiao menggosok alisnya. Sebagai leluhur sekte, bukankah ini memaksa sekte untuk rusuh? Mungkin menurut pendapatnya, wibawanya di atas kepentingan sekte. Fen Sichu menarik napas dalam-dalam. Keputusan kakak seperguruan Andreas benar, Harley tidak bisa lagi tinggal di sekte Hang Yue, karena dengan temperamen Harley, cepat atau lambat dia akan membantah guru, masalah itu justru akan merugikan dia. Akhirnya aku mengerti. Francisco Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Harley dan kakak seperguruan Andreas jelas sudah berada di garis depan yang sama. Ketika guru menekan Harley, mereka menekan kakak seperguruan Andreas. Akan lebih baik kalau Harley tidak ada di sekte Hang Yue. Sebaliknya, kalau tinggal di sekte Hang Yue, tidak hanya itu tidak akan membantu kakak seperguruan Andreas, tetapi juga akan memperburuk situasi. Dan ketika konflik meningkat hingga ekstrim, guru tidak akan keberatan mengubah pola di antara berbagai faksi sekte Hang Yue. Masalah umum sekte, politik, intrik, dan keagungan ditakdirkan akan menyebabkan kontradiksi internal. Fen Sichu juga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalau bukan karena ini, sekte Xuan dari dinasti Dacu tidak akan terpecah. Pada akhirnya, ini masih dunia di mana yang kuat membuat aturan. Francisco Xiao menarik napas dalam-dalam. Betul sekali. Fen Sichu tersenyum lembut dan menatap taman kecil tempat Harley berada. Dia tidak cukup kuat. Kalau dia adalah master alam langit semu, mungkin tidak akan ada yang berani menindasnya lagi. Di sini, suasana taman kecil tempat Harley berada masih sedikit mencekam, karena Harley telah menolak Lewi dan sang penguasa kota dan Cheng. Di tempat kejadian, baik itu Tuan Zuge, Binu Sangguan, Tong Situ, atau tetua dari keluarga lain, mereka semua tampak diam. Karena penolakan Harley, segalanya menjadi tidak sesederhana yang mereka kira. Di tempat kejadian, mungkin orang yang paling bingung adalah Harley. Dia sudah menggosok alisnya dengan keras. Di dalam hatinya, dia diam-diam berpikir bahwa langkah Andreas yang ini membuatnya kesulitan. Keluarga lain masih tidak masalah, tetapi kota dan Cheng berbeda. Itu adalah Lewi dan, seberapa besar daya tariknya, dia bahkan memiliki perasaan bahwa kota dan Cheng kemungkinan akan memblokirnya.
Pada akhirnya, Lewi dan hanya menghela nafas dan memecah kesunyian di taman kecil itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dia perlahan berbalik dan berjalan keluar. Orang-orang di dalam taman kecil itu diam-diam memberi jalan untuknya. "Kakak Harley, kenapa kamu tidak ikut dengan kami?" Shirley Luo masih mengguncang lengan Harley. Dia mengangkat wajah kecilnya dan melakukan upaya terakhirnya. "Shirley Luo, beri sedikit waktu untuk Harley." Tetua Hano dan tersenyum. Dia menarik Shirley Luo dan kemudian tersenyum pada Harley. "Nak, kalau kamu sudah paham, datanglah ke kota Danceng untuk mencariku. Gerbang kota Danceng selalu terbuka untukmu." "Terima kasih atas kebaikan senior." Harley memberi hormat yang tulus. "Ayo pergi." Hano dan menepuk bahu Harley, lalu berbalik dan membawa Shirley Luo serta Anira Suan menjauh dari taman kecil. Hehehe. Ketika mereka pergi, para tetua keluarga itu juga tertawa datar. Tentu saja mereka tidak akan membuat diri sendiri malu, bahkan kota Danceng saja sudah ditolak, apalagi mereka. Saat ini, para tetua yang berkelompok itu telah menarik diri dari taman kecil. Sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk meninggalkan token atau surat dari keluarga mereka. Tak lama kemudian, orang-orang di taman kecil itu berhamburan, hingga akhirnya hanya Tuan Zuge, Bino Sangguan dan Tong Situ yang tersisa. "Hebat juga kamu." Tuan Zuge menghela napas, lalu pergi bersama Desi. Kemudian terdengar suara samar, "Nak, kalau kamu sudah tidak tahan lagi di sini, pergilah ke lembah ribuan bunga untuk mencariku, aku yang akan melindungimu." "Kalau begini, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Bino Sangguan dan Tong Situ juga bangkit satu demi satu, masing-masing dari mereka menepuk bahu Harley. "Kamu yakin tidak ingin ikut dengan kami?" Yona Sangguan mengerutkan bibirnya dan menatap Harley, dengan sedikit harapan di matanya yang indah. "Aku memiliki tanggung jawabku, aku harap kamu bisa mengerti." Harley tidak bisa menahan senyum. "Mengerti." Mata Yona Sangguan penuh dengan kekecewaan. Dia lalu pergi bersama Bino Sangguan dan Tong Situ. Dia masih menoleh beberapa kali. Entah kenapa, dia merasa bahwa perpisahan ini untuk selamanya. Setelah mereka pergi, Harley menggosok alisnya dengan keras. "Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke kota Danceng." Tak lama kemudian, seseorang berjalan masuk dari luar taman kecil. Lebih tepatnya, seseorang berjalan bolak-balik. Dilihat dari dekat, itu adalah Sofian Ling dari keluarga Ling. "Kenapa kamu kembali lagi?" Harley memandang Sofian Ling dengan heran. Aku memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari." Sofian Ling batuk kering, kemudian tanpa sadar melirik halaman kecil di sebelah. "Tidak perlu katakan apa-apa lagi, aku mengerti." Bersambung.